Salam Horas, apa kabar Amang Inang pada hari ini? Saya percaya kita selalu tetap semangat, ya, kuat selalu di dalam Tuhan Yesus. Baiklah, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, sebagaimana biasanya, kita terlebih dahulu memberikan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan sumber sukacita bagi kita. Baik, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yang menyapa kita tertulis dalam Injil Markus pasal 14 ayat 38 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Inilah perkataan Tuhan Yesus yang mengingatkan kita, saudara-saudaraku, supaya kita jangan lengah dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Karena bisa saja seperti ini, karena kita melihat seolah-olah keadaan kita baik, fisik kita sehat, semua enak-enak, lancar-lancar saja, dan kita memperoleh berkat dari Tuhan, semua bersukacita, sehingga kita lupa berdoa. Dalam situasi apapun saudaraku, baik suka maupun duka, mari kita selalu tak berjaga-jaga. Karena apa? Kehidupan kita ini tidak tahu sampai kapan. Bisa saja kita sehat-sehat, baru bicara, kemudian sebentar lagi kita sudah pergi dari dunia ini. Bisa saja kita, misalnya pada saat kita melakukan aktivitas, kemudian kita sudah tiada lagi. Dan masih banyak masih banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita terkejut, ya, terkejut yang tadinya kita tidak menyangka saudara kita seperti itu, tapi tiba-tiba dia sudah tidak ada lagi. Dan masih banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang bisa membuat kita secepat kilat berlalu dari dunia ini. Oleh karena itu, saudaraku, disinilah Tuhan Yesus mengatakan berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dalam arti mari kita selalu tetap menyadari bahwa kehidupan kita ini, ya, bahwa kehidupan kita ini selalu tetap berada di dalam kuasa Tuhan, ya, selalu tetap berada di dalam kuasa Tuhan, dan jangan pernah kita menjauh dari kehidupan yang bersama dengan Tuhan Yesus, dan marilah kita selalu tetap hidup di dalam doa. Makanya selalu kami ingatkan, kami para pelayan Tuhan, supaya kita jangan melewatkan hari tanpa doa. Berilah waktumu berdoa. Ya, berilah waktumu berdoa. Karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Memohon apa yang kita mohonkan kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tubuh kita ini lemah. Bisa saja kita tergoda. Kita tidak tahu, saudaraku, apa yang terjadi 1, 2, 3 menit atau 1 jam atau beberapa jam atau beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian dalam perjalanan kehidupan kita. Tetapi kalau kita dari sejak awal kita terus berjaga-jaga, kita insaf bahwa kita ini adalah manusia lemah, bahwa hanya Tuhanlah yang senantiasa yang penuh kuasa dalam kehidupan kita. Nah, disitulah kita selalu tetap berjaga-jaga di dalam iman. Jangan sampai kita tergoda meninggalkan Tuhan karena kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan supaya kita berjaga-jaga dan berdoa. Jangan jatuh ke dalam pencobaan, ya, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena banyak hal yang mencobai kita di dunia ini. Ya, godaan kiri kanan, muka belakang selalu tetap menggoda kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, bahkan tangan kita sekalipun, kaki kita, semua kita digoda. Bagaimana iblis itu membawa kita jauh dari Tuhan. Nah, di sini supaya kita selalu tak berhati-hati. Marilah kita selalu tetap tekun di dalam doa dan berilah waktumu, ya, berilah waktumu untuk berdoa. Jangan malas untuk berdoa. Memang bekerja perlu, kita harus bekerja. Tidur perlu, memang kita harus tidur. Makan perlu, memang kita harus makan, dan yang lain-lain. Tetapi ada
jauh yang lebih penting dari situ semua, itu kehidupan doamu. Kehidupan doamu supaya hati kita ini ya senantiasa hidup bersama dengan Tuhan dan kehidupan kita selalu tetap dijagainya. Jangan sampai kita jatuh ke dalam hal-hal yang tidak kita kehendaki, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita hidup dengan penuh damai sejahtera. Besok kita akan memasuki Jumat Agung. Disinilah kita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus kita. Jangan ada yang malas datang ke gereja, karena sekaligus kita di situ mengikuti perjamuan kudus sebagaimana yang sudah dibiasakan oleh gereja kita. Marilah kita membuka hati kita, langkahkan kakimu ya dengan penuh sukacita untuk beribadah di gereja dan juga untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan juga kalau kita di gereja kita di HKBP jam 12 atau kira-kira jam 2 kita akan mengadakan acara yang kita sebut dengan Ulaun Nahohom ya. Ulaun Nahohom itu disitulah kita mendengarkan bagaimana Yesus itu dibawa memikul salibnya, kemudian di Golgota dia disalibkan untuk menebus saudara, menebus saya, menebus kita semua demi kehidupan kita, demi keselamatan kita. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya kita selalu tetap bersyukur kepada Dia, mengikuti Dia, dan mengenang, memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk keselamatan kita dari kuasa dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami berjaga-jaga dan tak berdoa, supaya kami jangan jatuh ke dalam pencobaan. Benar Tuhan bahwa roh penurut, tetapi tubuh kami, daging kami ini Tuhan lemah. Terkadang kami jatuh dalam pencobaan. Kami malas berdoa, kami malas melakukan yang baik, kami malas mengikuti Yesus. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, buatkan kami lakukan firman-Mu ini. Berkatilah kami dan juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Ingatkan mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Besok kami akan memasuki Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah semuanya Tuhan jemaat-Mu mengingat itu dimanapun mereka berada, supaya imannya bertumbuh dan mengikuti Yesus dalam kehidupannya. Berkati jemaat-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Yang sakit, Tuhan beri Tuhan kesembuhan dan kesehatan. Yang lemah, yang berkebutuhan khusus, Tuhan berikan kekuatan. Dan biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudaraku. Selalu tak berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Selamat bekerja hari ini, dan besok jangan lupa kita beribadah di gereja Jumat Agung. Mari kita langkah kita dengan gembira, dengan sukacita untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sekaligus kita mengikuti perjamuan kudus. Selamat bekerja, selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.